Tidak percaya. Nah, coba kembali kita buka. Ya, maaf. Buka. Ini karena Sophia minta dokumentasi ya. Sebentar. Ada kan? Ini saudara. Itu ada kitabnya kan? Ini kartu identitas pelayanan di penjara ya. Di penjara Agus Wianto Tan. Ketika kitab ini saya tempel di pantat, ya, dalam sebulan saya akan mati. Kita tes ya, dalam 1 bulan. Kita lihat, apakah dalam sebulan saya akan mati? Ya. Kita taruh lagi. Kalian ini bajingan tengik ya, bajingan rohani, ya, bangsat kalian ini, anjing-anjing gereja. Salam Elechem Bisem Yeshua Hamasiah, salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, saya berharap kalian semua jangan bosan untuk melihat dan mendengarkan tentang update terkini soal Ustadz Agustan yang sudah kentutin Alkitab yang mendadak sakit gitu ya. Dia mindah sebulan, tapi tidak sampai sebulan dia sudah mengalami sakit. Nah, sebelum kita berkomentar ya lebih jauh teman-teman sekalian, kita terlebih dahulu untuk menyaksikan video mereka berikut ini. Jadi nggak usah beli tabung oksigen. Ini terima kok dari teman-teman 10 juta. Ya, mudah-mudahan cukup. Ya, nah ini mesin oksigen juga dikasih. Ayo, ini aja. Pasang dulu deh. Ya, saya tahu Pak Agus sudah mati, siap masuk penjara. Kita semua seperti itu. Masalahnya jangan matinya mati konyol. Atau masuk penjaranya karena apa? Gitu loh, kasihan Zelda udah mulai pahami Islam, belajar Islam, tinggal hidayahnya aja. Istri sakit kanker, mama gimana? Mama ada di dalam. Mama baru masuk Islam. Nah, terus kalau Pak Agus kenapa-napa, jangan mikir diri sendiri, ya begini. Iya. Anak, istri, ibu. Betul nggak Pak? Ya harus stabil, belajar untuk bisa banyak zikir, banyak sabar, banyak doa. Coba doa yang tadi dibaca nih, kemarinnya ada cukup ini. Ya muluk, kolibal kulub, sabit kolbi ala dini. Ya kolibal kulub, sabit kolbi ala dini. Nabi aja baca tadi 100 kali. Berarti kita paling enggak ya perbanyak baca ini. Ya mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya. Jangan sampai pikiran putus asa. Itu orang yang berputus asa dalam Islam jadinya kafir karena berputus asa dari rahmat Allah. Gak boleh. Banyak kok orang yang lebih susah. Saya hari ini ngurus anak-anak atau video yang baca tulis nggak bisa makan aja, naik mobilnya nggak pernah. Kalau diajak ke Bandung mau, tapi saya maunya jalan kaki karena nggak pernah naik mobil. Saking primitifnya mereka, susahnya lebih banyak orang susah membutuhkan kita. Kita harus semangat untuk lebih baik, untuk cepat sehat, untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Doa bila jam-jam Allahumma ini as'aluka, coba diikuti dalam hati ya. Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an wariskon wasifaan min kulidain wasakomin birahmatika ya rahman rahimin. Minum mudah minta sembuh. Nah, yang mau beli madu, ini madunya jualannya Kak Agustan nih. Berapa madunya? 100.000. Murah kok? 700 gram. Iya, 700 gram, hampir 1 kilo ya. Malah madu saya satunya ratusan juta. Tapi beratnya 50 kilo. Beratnya ya enggak sampai 50 kilo. Enggak sampai 50 kilo berhijab. Madunya, jadi ratusan juta.
Kak Got cepat sembuh ya. Kalau udah sembuh tak kenalin janda cantik. Ya. Ya. Kayaknya perlu istri yang galak soalnya. Enggak, ini aja udah galak. Oh, belum, saya punya dari Papua lebih galak lagi. Oke, itu teman sekalian ya. Endingnya cepat sembuh supaya dicarikan janda ya. Carikan janda galak kata Kohani. Teman-teman, saya suka ya dengan statement-statement daripada Kohani ini ya. Termasuk ketika Pagracia Pelo itu dilaporkan ke polisi dan dia diwawancarai oleh Donditan. Ada satu statementnya di situ dikatakan bahwa saya bingung dengan pendeta-pendeta sibuk membahas Al-Quran katanya di gereja-gereja. Sibuk membahas kitab suci agama lain gitu ya. Itu saya tertarik gitu teman-teman. Karena pada kenyataannya apa yang disampaikannya tidak sesuai dengan realita. Tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Justru dari pihaknya lah. Seperti Agustan nih yang sudah hampir dijemput. Jemput siapa ya? Ayo, dijemput siapa ini? Kayaknya sih sudah mau dijemput polisi ya. Kata Kohani juga ya, Kapolda sudah. Karena sudah ada yang melaporkan ya menurut informasi. Kemudian ada beberapa judul-judul di YouTube juga kalau kalian cari itu. Jangan mati dulu Agustan ya. Jangan mati dulu. Biar dijemput dulu. Ya, apakah dijemput oleh siapa begitu ya. Tetapi yang jelas teman-teman sekalian, seperti yang sampaikan di awal tadi, ada dua hal yang akan kita bahas di sini. Yang pertama adalah tentang video di mana Kohani katakan bahwa Agustan ini hanya mengkentutin cover atau sampul daripada Alkitab itu. Jadi nggak ada Alkitab di situ karena mereka sudah masuk Islam, jadi nggak baca-baca Bible lagi ya, nggak baca Alkitab lagi. Tapi ini juga tidak sesuai dengan realita teman-teman. Kenapa? Karena justru mereka yang sudah mualaf-mualaf. Di situ ada Aristo, ada juga Agustan. Ya berarti mereka kena dong. Karena sampai hari ini mereka terus membaca Alkitab. Ahmad Kainama, Donditan, Irene Handono, Bangun Samudra, Felicio, Nandar, yang ngaku-ngaku mualaf, mualaf ya, kita tidak tahu juga karena dia aktivis gereja katanya. Kemudian ada Ali Mustafa dan beberapa ustadz-ustadz yang lain yang terus membacakan Alkitab. Bukan hanya saja di media sosial, tapi juga di pengajian, di masjid. Itu Alkitab itu dibacakan di sana. Ustadz Nababan malah digunakan Alkitab itu. Apakah memang ini benar-benar kitab suci, ada kebenaran atau tidak, itu diuji dengan kekuatan gitu ya. Ada. Jadi apa yang disampaikan oleh Kohani ya, itu semuanya tidak sesuai dengan realita. Yang pertama, di videonya dengan Donditan dikatakan bahwa orang Kristen itu suka bahas Al-Quran. Padahal sebaliknya. Kedua, dia katakan mereka tidak baca Bible lagi karena mereka udah masuk Muslim. Itu juga tidak betul. Karena saudara-saudaranya, teman-temannya semua masih baca Alkitab. Nah teman-teman sekalian, ini sini yang saya katakan itu ada kejanggalan. Lalu tiba-tiba dia langsung datang, mana Alkitabnya? Agustan bilang, di situ, udah lama nggak kepakai. Berarti Alkitabnya ada di situ teman-teman sekalian, di rak buku itu. Kemudian tanpa basa-basi, Kohani langsung pergi ambil gitu. Tahu tempatnya teman-teman sekalian. Janggal nggak itu? Bagi saya sih itu janggal ya. Karena di situ ada beberapa buku yang lain. Kalau mereka baru pertama datang di situ sesuai dengan judul daripada konten daripada Jim Mualaf Channel kalau nggak salah, itu teman-teman sekalian dikatakan mendadak Kohani mendadak ini datangi rumah Agustan ya, jenguk Agustan ya. Jadi padahal teman-teman sekalian, praduga saya ya, boleh dong kita berpraduga ya. Karena memang ini harus diselidiki tentang Agustan ini yang mengkentutin Alkitab. Nah, jadi kemungkinan besar itu isi daripada Alkitab itu sudah disingkirkan. Jadi yang ditampilkan ke publik adalah covernya doang. Tapi apapun itu teman-teman sekalian, mau covernya kah, mau buku biasa kah yang ada di dalamnya atau apapun. Tapi kalau kita lihat di foto ini juga, dan dicuplikan di awal tadi teman-teman, ya di situ ada Alkitabnya, ya kartu identitas juga, dia pernah melayani ke penjara, kemudian ada Alkitabnya di situ ya, di Alkitab yang dipegang oleh Kohani itu, ya. Jadi menurut saya itu ada isinya. Tapi oke lah, kalaupun memang itu sudah tidak ada ya, karena Kohani bilang kan udah nggak baca lagi Bible karena mereka udah masuk Islam. Padahal
paling rajin ya untuk baca Alkitab gitu ya. Hampir tiap hari Ahmad Kainama dan Aristo itu mencari-cari nama Muhammad di Alkitab gitu ya. Tapi saya tidak tahu apakah mereka udah ketemu ada Ahmadu itu ya. Ustaz Kainama itu ada videonya itu teman-teman ya, membahas Alkitab. Nah, jadi teman-teman kalian bisa menyelidiki sendiri dan saya percaya ketika Agustani nanti akan dibawa ke Kapolda, diproses, saya percaya bahwa semuanya itu akan diselidiki. Dan mudah-mudahan saja juga anak gadisnya, saya percaya karena anak gadis itu masih Kristen teman-teman sekalian, belum dinyatakan mu'alaf. Walaupun Ko Agustan berusaha ya di beberapa video untuk mengambil hati anaknya. Tapi dalam video ini dia masih posisi Kristen, tapi mulai goncang dia. Apakah dia berkata jujur ketika nanti ditanyakan juga mengenai Alkitab itu. Nah, jadi itu saja pembahasan kita teman-teman sekalian. Ini sekedar kita review kembali tentang video daripada Ustadz Agustan supaya hal ini teman-teman menjadi pelajaran buat kita. Mari kita ciptakan damai lah. Ya, mari kita saling mengasihi. Saudara-saudari saya yang Muslim, jujur saya sebagai tokoh agama Kristen, saya menggembalakan juga di sebuah gereja, saya juga bimbing jemaat gitu ya. Saya berharap bahwa kita semua saling mengasihi. Saya juga sangat mengasihi kalian. Ya. Lepas kita beda agama. Tapi yang saya lihat adalah kita pertama sama-sama sebagai makhluk hidup. Ciptaan Tuhan. Itu yang pertama. Soal Anda masuk surga tidak masuk surga, itu kan urusan ke Tuhan. Ya, hubungan Anda dengan Tuhan. Kedua, kita sesama anak bangsa. Ya, kita berada di Indonesia. Maka wajiblah kita untuk saling bersama-sama. Ketiga, kita harus sama-sama bergandengan tangan untuk memajukan negeri tercinta kita, yaitu Indonesia. Oleh karenanya teman-teman sekalian, ya, tetap tebarkan hal-hal yang baik, lawan kejahatan dengan kebaikan. Dan ingat, janganlah mengutuk, jangan membenci, tapi berdoalah bagi orang yang mencaci maki kamu, yang menganiaya kamu. Itulah pesan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Tanya hanya sampul doang, tetapi ternyata ya ada satu cuplikan video, apakah memang ini video sudah lama atau video terbaru teman-teman sekalian. Di situ ya ada Alkitabnya teman-teman sekalian, bahkan penuh dengan catatan-catatannya. Agustan benar-benar membuktikan bahwa di situ ada Alkitab. Dan termasuk juga ketika dia tempel di pantatnya itu keras gitu ya. Jadi memang berisi, ada Alkitabnya ya. Kemudian nanti Kohani bilang oh tidak ada, itu cuma covernya doang. Nah teman-teman, mari kita terlebih dahulu ya untuk menonton video ini supaya kita bisa cek bersama karena ada beberapa yang janggal teman-teman sekalian. Mari kita langsung saja lihat videonya.